Horas, dari tepian Danau Toba yang indah, kami Toba Academy dan Baligi Academy ya akan kita kupas terus. Kita tambah akun ini biar makin menyebar ya. Semua produk rekayasa dari Tito Karnavian, Krisnamurti ya, sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 dan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Otak rekayasa itu. Dan Muhammad Nur Al-Azhar, sekarang Kombes Pol ya. Ini salah satu pengkhianat rakyat ini ya. Kombes Pol, Komisaris Besar Polisi, tetapi merekayasa barang bukti digital ya, yang tidak tahu malu nih di Republik ini ya. Apa tidak lebih baik ini di Nusa Kambangankan saja orang ini ya, terutama orang ini bertiga ini ya. Muhammad Nual Azhar, Tito Karnavian, dan Krisnamurti. Oke pemirsa, kita akan ini ya, kupas ini. Ya, Muhammad Nual Azhar ini ya, benar-benar hipokrit ya. Benar-benar manusia munafik ya. Ya, bukan hanya menipu dia di persidangan, tetapi di luar persidangan juga menipu orang ini ya di podcast-podcast ya. Kita beberapa podcast saya jumpai di YouTube ya. Menipu orang ini ya, seolah-olah pekerjaannya saintifik ya. Pada saat kasus Jessica Wongso itu, padahal dia rusak semua resolusi itu ya. Dari 1080p menjadi 960H, dari 2 jutaan pixel per frame menjadi 550 ribuan pixel per frame ya. Benar-benar manusia munafik benar ini orang ini ya. Sekarang pengecut ini, sama seperti Roy Suryo, tidak berani ya mengomentari saya ini. Muhammad Nual Azhar ini sama seperti Roy Suryo nih ya. Beraninya ketika saya tidak ada. Ketika saya tunggu di Kompas TV, kata Christian Grich dia menantang, malah dia nggak datang. Inilah sudah pengecut, penipu, ya, munafik, ya, bohong lagi terus ya di luar persidangan pun saya jumpai ini, makanya saya geram juga lihat orang ini ya. Pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia 2015-2019. Pada saat dia menipu di persidangan, dia masih menjabat Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Bayangkanlah, ya, asosiasi macam apa itu? Pendirinya saja sudah penipu kayak gitu ya. Penipu perekayasa seperti itu. Luar biasa ya. Belum lagi semua moment of description dijelaskan dengan mata telanjang. Ya, saintifik apa itu? Harusnya gunakan algoritma, motion analysis, optical flow, object tracking, itu dalam video processing. Jangan mengaku Anda sertifikat sudah Inggris lah, ACPO, segala macam. Ya, pelatihan olah TKP dari apa itu New York State Police Department, tapi menjelaskan moment of description pakai spot analysis. Apa itu spot analysis? Itu kan cuma apa itu ya, bualan Anda di persidangan, seolah-olah cuma Anda aja tahu di Indonesia ini mana ada spot analisis dalam image maupun video processing ya. Apalagi komprehensif analisis, apa itu? Eh, terminologi apa itu gak dikenal itu, komprehensif analisis. Apalagi spot analisis. Ya semua spot, semua pixel. Mana ada pixel analisis? Itu terminologi orang yang nggak paham itu dalam image dan video processing. Ya. Itulah kau, bukan bidangmu ini. Tapi sok pakar kau. Ya, memanipulasi barang digital, ya kedapatan lah kau. Ya, sudah nggak paham di bidang itu, menipu pula, ya kedapatan lah. Kalau kau pintar dikit, nggak bakal kau dapat saya tangkap bahasa BAP kalian. Ya, kejahatannya Muhammad Noah Lasar dan Christopher ini sangat luar biasa jahatnya ya. Pada saat posisi pengaduk ya, sedotan itu mau dianalisa itu kamera 7 ini. Sengaja mereka kaburkan ini ya, dengan teknik downscaling ya, teknik primitif sebenarnya itu ya, dengan algoritma by spline, by linear, by cubic.
machine learning atau downsampling biasa ya, menghapus baris genap, kolom genap ya. Primitif sebenarnya itu, tapi karena dia polisi ya susah kita apa ya. Biarkanlah kita banjiri jejak digitalnya si penipu ini. Inilah pada saat mau dianalisa posisi sedotan ya, mereka mengatakan sedotan sudah ada di dalam gelas, tapi disitulah mereka hancurkan ini. Lebar jadi 960, tinggi menjadi 576 ya. Ya, pada posisi 17.17, 18.39, 1 menit sebelum Mirna Salin datang ya. Kalau nggak perlu, ya sudah, dibiarkan aja apa adanya ini 1920, 1080 ya. Ini dia. Di BAP-nya Christopher nih saya temukan ini. Pada saat posisi sedotan nggak dianalisa ya ini dia. 1920, 1080. Ya, frame rate-nya 25. Tadi 10 dia buat. Jadi putus-putus itu pergerakan objek itu. Luar biasa memang penipunya si Muhammad Noor Al-Azhar ini ya. Sampai sekarang bersembunyi kok di balik ketiak Kapolri itu. Sama-sama banci kalian. Kapolrinya banci, pengecut. Kau juga anak buahnya banci, pengecut. Aduh, yang nggak adanya kalian yang berani. Satu institusi. Aduh, parah sekali. Kalau Kapolrinya banci pengecut, ya beginilah institusi jadinya. Memeriksa Tito Karnavian pun nggak berani. Memeriksa anak buahnya langsung. Ini Irjen Krisnamurti pun nggak berani. Aduh, Kapolri, Kapolri. Kenapa lah harus kau yang jadi Kapolri? Mungkin kalau orang lain yang jadi Kapolri lebih berani. Ya sikat aja. Saya nggak ada terlibat kok. Kan gitu. Ini punya Kapolri pengecut. Apa gunanya buat rakyat? Ya, ini juga setelah 17-17, 1839 ya. Mereka kaburkan tadi ini di BAP. Tadi di BAP-nya Christopher. Ini BAP-nya Muhammad Noor Azhar ini. Sama mereka lakukan. Ya, merusak barang bukti digital dengan downscaling ya. Jadi semua objek mengerdil, mengabur, tepi-tepinya berbayang, dan putus-putus karena laju premnya dibuat 10. Harusnya 25 ya, pergerakannya halus. Putus-putus ya itu. Untuk menyembunyikan pergerakan tangan Mirna Salihin. Ya, mengambil sedotan dari atas meja. Ya, sengaja mereka kaburkan itu. Supaya menuduh bahwa Jessica lah yang menaruh sedotan itu di dalam gelas. Dia melakukan intervensi terhadap gelas kopinya Mirna Salihin. Tapi itulah perbuatannya rekayasanya Muhammad Noor Azhar penipu ini ya. Benar-benar terkutuk orang ini. Laju premnya 25 jadi 10 dibuat sengaja dibuat putus-putus ya. Padahal di situ di rentang waktu ini juga dianalisa itu seberapa banyak diminum. Siapa itu Hani Jutabun apakah benar mencicip sangat sedikit, meminum sangat sedikit ini malah dikabulkan oleh mereka. 17, 18, 30 itu. Hani Jutabun di sini malah dikabulkan oleh si munafik pengecut ini. Sampai kapan lah kau bersembunyi Muhammad Noor Azhar dan Christopher? Sampai kapan kalian? Sampai malumu, ada batasnya malumu. Ya, apa nggak malu keluargamu, anakmu, sama teman-temannya, sama ini, bahwa bapakku pelaku rekayasa, apa nggak dibully nanti? Iya kan? Itulah, rekayasa seperti ini ya wajarlah kita permalukan. Jangan sampai ini lepas ya dari jerat hukum orang-orang ini. Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Ya, bagi kalian yang tidak menonton di apa kanal saya, apa Bali G Academy ya ini ya saya beri lagi ya kalau 1920 1080 itu 1080p dikenal ya kalau di double klik itu baca metadatanya langsung full begini ya full window ya di laptop kalian dan itu tajam ya seperti ini tapi kalau sudah direkayasa ya lewat downscaling jadi begini dia 960H ya ketika dibuka ya jadi seperempatnya saja secara spasial ya
Nah, inilah dia ketika ada kamera ya, sepenggal kamera di kamera satu dibuka Muhammad Noor Azhar itu tajam dia karena tidak ada yang dituduhkan yang perlu direkayasa Muhammad Noor Azhar. Di sini Jessica cuma melintas saja bukan ya. itu. Ketika dibuka ini langsung full window dia. Inilah aslinya harusnya video CCTV Ya, di Cafe Olivia ya. 153236 Inilah seharusnya. Nah, itu dia hanya melintas terdakwa saja, untuk kasus ini nggak keluar diapa-apain sama dia. Karena tidak ada yang perlu direkayasa untuk dituduhkan ya. Kamera satu ya, yang tajam. Inilah harusnya kualitas CCTV di Cafe Olivier. Tapi kita lihatlah pada saat kamera 3 kemudian dibuka Muhammad Noor CCTV Azhar ini. kamera ruang koktail. Double klik, inilah dia. Kamera Kan di ruang koktail. mirip-mirip 960H tadi, ya kan? Metadatanya dibaca, double klik ya. Pada saat di double klik aplikasi itu ya, video decoder yang di apa yang dipakai akan membaca metadata yang tersimpan dalam file video tersebut. Inilah dia lebar dan apanya ya. Yang sesungguhnya dari metadata itu hasil downscalingnya ini semua kabur nih dibuat Muhammad Noor Azhar ya. Luar biasa. Kamera 7 juga begitu. Kamera Ini dia. depan. Ini kamera 9. Kamera depan diganti kameranya. Nah, ini dia. 14 14 Double klik langsung baca metadatanya ya. 16 14. Inilah bukan 1920 80 ya, double klik. Kalau 1920 1080 tadi 1080p langsung memenuhi layar. Inilah dia. Nggak jauh beda dari 960H ya, sesuai metadatanya. Kamera 9, ini dia. Ya, jadi kita permalukan terus. Kita terus permalukan sampai mereka keluar ini Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noor Azhar dan Christopher ya. Ini kamera 4 Di sini ya. Nggak puas dia dibuat kabur ya. lewat downscaling, dibuat juga keabuan. Di sini dituduh Jessica padahal menoleh ke memantau meja 54, tapi di sinilah dikaburkan dan dibuat keabuan. Nah, inilah ya sejumlah bukti ya. Banyak lagi sebenarnya. Kamera 2 dibuat keabuan. Aduh, luar biasa, bah. Ya, kita lihatlah ini di tangan jaksa ini. Kamera 2 jadi keabuan. Nah, ini ya, pada saat diputarkan di depan hakim Partai Tulus Utopia yang tidak ada nalarnya itu, ya, tidak ada pertanyaan kritis kenapa ini keabuan ya. Kalau logika awam sih orang gampang ya menyimpulkan ya tumpul karena berkomplot gitu kan ya. Kalau saya nggak bisa gitu kan. Kalau tidak ada bukti tertulis mereka ini berkomplot ya. Tiba-tiba nalarnya Partai Tulus Utapaya ini langsung ini kan ketiga hakim itu langsung tumpul nggak bertanya ini kenapa keabuan. Yang lain berwarna tajam, kamera satu tajam berwarna ini kok keabuan nggak ada pertanyaan itu. Ya begitulah kualitas hakim kita ya kelaluan. Padahal semua itu berwarna ya. Saya periksa BAP-nya ya, seperti kamera 3 ini ya. Ruang warnanya color space, ya. Color space ini YUP, warna harusnya. Kamera 2 kamera semuanya itu color space-nya YUP, warna, berwarna videonya, tetapi dihancurkan Muhammad Noor Azhar jadi keabuan. Ya. Sampai sekarang orang ini pengecut ya. Sejak tahun 2016 pun di Kompas TV pengecut. Tetapi kalau di belakang saya paling hebat sedunia dengan sertifikatnya itu. Ya, saya kutip kata-kata dari Binsar Gultom. Berani karena benar, takut karena salah. Ya, tapi dia nggak berani sekarang, Binsar Gultom itu untuk mengakui kesalahannya. Menggunakan video CCTV rekayasa dalam keputusannya. Muhammad Noor Azhar maupun Christopher selalu mendengung-dengungkan ya. Salah satunya frame analisis, hash analisis. Ya. Padahal satu bit saja diubah, hash itu akan berubah terus. Ya, berubah semuanya nilai-nilai heksadesimalnya itu ya, 256 bit atau 512 bit ya. Itulah.
Kalau sudah di downscaling misalnya dari 360 ke 240 ya, ya pasti berubah gitu. Inilah program saya ya. Kita bisa ini ya. Nah, ini kita uji ya. Kalau misalnya 360p, inilah ya. Kita hitung nilai hash 8 nilai hash ya. 8 fungsi hash kita pakai, terus kita bisa hitung nilai hash dari keseluruhan video yang resolusinya 360p ya. Nah, ini dia ya. 8 fungsi hash ya. Terus kita bandingkan dengan resolusi berbeda, misalnya 240p. Terus kita hitung ya, downscaling dari 360 ke 240. Ya jelas berbeda ya, satu bit aja kita kasih titik berbeda itu berbeda. Tapi apa di depan persidangan ya, sudah mereka downscaling aja, mereka mengatakan analisis hash mulut mereka berdua itu, Muhammad Noah Lazar dan Christopher itu tidak ada. Kami uji hash, tidak ada perubahan. Inilah ya, dari 360 ke 240p ini kan semua nilai hashnya dari ke 8 yang saya uji ini berubah semua ini nilai-nilai heksadesimalnya ini ya, outputnya. Luar biasa penipuan di Indonesia ini. Dan orang ini masih makan dari rakyat lagi. Ya. Belum lagi kalau kita uji yang lain ya. Misalnya uji nilai hash per frame gitu. Aduh, bener-bener ya jelas lah tadi jumlah apa namanya keseluruhan video. Ini per frame juga bisa kita analisa. Misalnya frame yang 360 ya kita ekstrak misalnya frame yang ke 200 misalnya. Ya inilah nilai hashnya ini untuk frame yang 200. Ya ini dia. Untuk frame 200 inilah nilai hashnya. Tapi kan bisa kita bandingkan ya. Misalnya yang tadi 2360. Kalau di downscaling jadi 240 ya. Frame 200 ini dia ya. Frame 200 ya pasti hashnya berbeda karena hasil downscaling. Nah ini dia ya. Nah ini yang di sini yang frame 200 dari video yang sudah di downscaling 240 ini yang 360 ini kan berbeda semua ini. Inilah hasil downscaling mengubah semua nilai hash. Nilai hash berubah maka data itu pasti keutuhannya jelas tidak lagi utuh ya. Ada perubahan inilah fungsi hash kita gunakan ya. Tetapi mulut mereka di persidangan kami sudah melakukan analisa hash bla 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 ya. Tetapi ya kebohongan demi kebohongan dari mulut mereka semua ya. Kebohongan demi kebohongan dan itu menjadi fakta persidangan. Video CCTV rekayasa, BAP-nya rekayasa, di persidangan rekayasa. Itulah bekerja sama dengan para jaksa penipu. Ardhito Muardi, Sugi Karpalo, Sandi Andika, Wahyu Oktaviandi, Haribowo, Maleni Wubung. Aduh, sampai hafal saya nama-nama penipu itu ya. Inilah saudara-saudara ya, belum lagi Muhammad Nual Azhar ketika menjelaskan moment of description. Tidak ada algoritma sama sekali dia pakai, cuma pakai mata telanjangnya aja itu kan nggak ada saintifiknya ya. Algoritma pakai dipakai gitu nggak ada ya. Misalnya kalau kita pakai misalnya algoritma object tracking misalnya ya. Nah, misalnya ini object tracking dulu kita pakai ya, tidak ada menjelaskan pergerakan apapun tanpa algoritma. Apa yang digunakan Muhammad Nual Azhar ya cuma mata telanjang ya, jadi nggak ada saintifiknya sama sekali. Misalnya kita pakai object tracking bus,
Harusnya kan dijelaskan seperti ini. Tapi ya itulah, si penipu itu dengan percaya dirinya dengan sertifikatnya itu ya. Ya. Dengan software buatan apa katanya untuk menipu. Ya, bisa kita jejak frame demi frame pergerakannya ini. Wajahnya Krisnamurti ini si penipu perekayasa ini. Pakai algoritma boosting tracker ya. Nah ini ya, pusat dari apa ini bounding box-nya, kotak pembatas yang saya gambarkan tuh bergerak sesuai dengan pergerakan objek di dalam kotak tersebut ya. Harusnya kan begitu kalau dia punya kemampuan Muhammad Noah Lazar ya. Atau pakai apa penjejakan objek ya, pakai apa namanya KNN seperti ini misalnya KNN ya, atau pakai apa frame differencing nggak ada ilmiahnya sama sekali Muhammad Noah Lazar ini mengaku paling apa ya ini optical flow juga ya untuk menjejak objek analisis pergerakan nggak ada seperti ini cuma pakai mata telanjang aja itu pakai Lukas Kanadi ya eh, objek tracking nah ini dia optical flow ya Kalman filter ini ya ini bisa dijejak apa pergerakan tiap objek apa ya objek yang bergerak dengan optical flow seperti apa ya vektor ini nggak ada dilakukan cuma semua pakai mata tapi merasa paling hebat si penipu itu seolah-olah dia orang pertama dia mengakunya di persidangan orang pertama ini nggak ada kemampuannya pakai software tool user aja pun nggak bisa aduh waduh parah kali Muhammad Nuh, Muhammad Nuh. Di mana lah kau sekarang ini saya buat sendiri nih Muhammad Nuh Al-Azhar. Jangan sepele Anda. Mentang-mentang kau polisi kerja di Puslapor Polri udah paling hebat kau di Indonesia ini. Jangan merasa paling hebat kau di Indonesia ini. Ya, lu juga Gaussian Pyramid, Optical Flow. Harusnya kan begini, kau analisa pergerakan tangan Jessica ada atau tidak. Mirna Salihin mengambil sesuatu kok bilang nggak ada pergerakan itu di ini di atas meja 54 harusnya kan kau analisa kalau tajam itu dapat ini pergerakannya dia itu apalagi punya laptop yang bagus di puslapor itu kan atau punya server untuk komputasi ini apa yang anda lakukan cuma mata telanjang aja seperti itu ya sudah direkayasa di downscaling, dihancurkan resolusi, kau buang lagi informasi warna, kau jadikan keabuan. Benar-benar barbar sifatmu itu. Ya, manusia apalah kau. Ya, parah kali. Nah, kan kita bisa pakai kernel ya, kernel density untuk memetakan pergerakan objek yang bergerak tiap frame itu. Ini dia. Ya.
Perubahan intensitas menandakan bahwa ada pergerakan di situ. Setiap frame pakai kernel density. Aduh, aduh, parah Muhammad Mual Azhar ini gua. Tracking ini banyak sekali metodenya, ya, yang saya apa ini ada TLD ya, tracking learning and detection dari Python. Bisa kita gambarkan di sini, ya, langsung di analisa RGB-nya, ya, sini. Terus kita bisa apa di sini filter apa, ya, wajahnya ini si penipu ini Krishnamurti, ya, bisa kita filter langsung dari frame tersebut. Inilah kalau kita punya kemampuan ya buat sendiri, bukan mengandalkan, ya, software-software apa, tinggal open source saja, diuji oleh ahli yang lain. Ya, bukan mengandalkan ini apalah FBI lah, CIA, ya, macam. Terus ini kita track tiap frame pergerakannya ini, wajahnya si Krishnamurti penipu ini ada pergerakan juga dapat. Ya, sampai kapan kau Muhammad Noah Lazar, ya, bersembunyi di balik ketiaknya Kapolri, ya? Kalau ganti Kapolri nanti, ya, nggak mau melindungi kau, ya selesailah. Makanya sekarang selesaikan aja itu Tito Karnavian dan Krishnamurti untuk mengaku salah. Sekarang siap dihukum. Daripada ini terus menggantung, ya, deg-degan kalian setiap malam nggak bisa tidur. Ya, siapapun Kapolri nanti berpotensi untuk berani apa kalian, mengusut kalian. Apalagi kalau presiden sudah berganti, ya, Tito Karnavian tidak punya akses politik lagi, ya. Makanya selesaikan sekarang, mengaku salah, minta maaf kepada publik, siap untuk dihukum. Itu gentleman. Kalau kalian polisi, kombes pol pengecut, kombes pol apa kau pengecut? Ya inilah ya, dari sejumlah podcast yang saya dapatkan di YouTube, masih dia menipu si apa ini ya, pengkhianat rakyat ini ya, manipulator, pathological liar, Muhammad Noah Lazar ini nggak tahu malu ini, ya, ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, pendiri lagi, menipu. Berarti lembaga yang kau dirikan itu, yang kau ajarin ya, semua menipu seperti kau, parah kali gue. Hai, halo, masih sama Marhun, sama Ricky di Project Loophole Season 2. Kita di season kali ini semuanya kita bahas tentang dunia digital. Khusus episode kali ini kita akan bahas tentang digital forensik dan sudah bersama-sama dengan kita Pak Muhammad Noah Lazar. Beliau ahli digital forensik di Indonesia. Without further ado, tanpa bertele-tele, kita langsung masuk aja ke permasalahan kita hari ini, Pak. Mengingat banyak viewer kita orang awam, banyak yang nonton acara kita, mungkin belum punya bayangan apa itu digital forensik. Saya tanya dulu sama Bapak, apa ruang lingkup atau bahkan apa itu digital forensik dan apa ruang lingkupnya? Itu. Secara sederhana, digital forensik itu seperti koin dengan dua mata sisi. Jadi sisi sini scientific, sisi sini law. Artinya Ya, selalu dia mengulangi kata-kata saintifik ya di sejumlah podcast, bukan hanya di persidangan maupun wawancara TV ya. Dia selalu ya membrainwash orang bahwa saintifik apa ya, tindakan dia ya. Padahal itu manipulator nih orang, penipu ulung ya. Berlawanan sama sekali ya dengan saintifik ya. Saintifik itu tidak merusak informasi, mempertahankan, bahkan meningkatkan dengan algoritma-algoritma machine learning atau deep learning untuk super resolution ya. Tapi yang dilakukan menghancurkan resolusi, menghilangkan 1,5 juta piksel per frame ya secara spasial itu, dari 1080p menjadi 960H. Secara temporal juga data itu dia buang. Pergerakan yang halus menjadi kasar.
Dari 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik. Ini kan si manipulator, pathological liar, penipu berdarah dingin ini kan mencoba untuk menggiring publik ya di televisi, di podcast ya, di persidangan, seolah-olah apa yang dilakukan dia saintifik. Mana ada pekerjaan saintifik ya, pertama menghancurkan informasi, yang kedua pakai mata telanjang mengamati moment of description tanpa algoritma apapun, mata telanjang, padahal dia sendiri pakai kacamata, ya, artinya minus atau plus. Itulah mata manusia bias, makanya kita perlu bantuan algoritma untuk menganalisa pergerakan objek-objek agar tidak bias. Gitu loh. Tinggal kau sebutkan aja algoritma apa, ya, motion analisisnya apa, optical flow analisisnya apa, algoritmanya, objek trackingnya apa. Bukan pakai mata telanjang, tapi ngakunya orang pertama di Indonesia, entah apa orang pertamanya itu. Ya, paling hebat. Ya, terbiasa menipu, ya. Merasa orang pertama, tapi penipu, berdarah dingin. Korban rekayasanya orang ini meringkuk sekarang di penjara 8,5 tahun, dan manusia ini merasa sok alim, sok suci, ya, pengecut, penipu, hipokrit lagi. Tidak bisa berdiri sendiri. Wah, saya maunya saintifik saja. Wah, saya mau law saja, nggak bisa. Jadi kalau kita ngomong saintifik, itulah digital forensik, atau istilah kita scientific investigation. Kalau kita ngomong scientific investigation, backbone-nya adalah forensik. Sebelah sini loh, artinya kenapa dikaitkan dengan hukum? Scientific crime investigation yang kau lakukan tuh animasi, Muhammad Nur Al-Azhar, ya, animasi tingkat rendah, amatir, bekerja di resolusi rendah, animator kartun zaman apa pertama kali lahir, ya, main di kasar-kasar, beberapa pixel kau edit tangan Jessica dong, 16 29 50 di kamera 7, sudah saya deteksi itu, ya, pergerakannya terlalu cepat di persidangan untuk 25 frame per detik, ya, hanya berapa frame saja tangan kau kasih intensitas putih, ya, hancur semua apa namanya sebaran warna di objek sekitar maupun objek tangan tersebut. Itulah perbuatanmu itu, ya. Ya. Kemampuan rendah ingin memanipulasi, ya tertangkap basah lah. Kemampuan rendah makanya bisa saya dapatkan. Kalau kau kemampuan tinggi, PhD di bidang image dan video, mungkin susah kita dapatkan tangkap basah karena sempurna. Ini kan karena kemampuanmu rendah di bidang image dan video ini, ya kan. Apalagi kalau saya pakai algoritma fake image atau video analisis, ya, pakai machine learning, ya, dapat juga. Oke lah pemirsa, sekian dulu ya, nanti kita sambung untuk di Toba Academy ini ya. Kita kupas terus Muhammad Nur Al-Azhar ini ya, biar malu. Hanya malu saja lah yang membuat mereka nanti keluar. Ya, kita permalukan di YouTube ini, di media sosial, agar anak buahnya ini kan ada ini junior-junior nih. Jangan sampai diulangi rekayasa barbar brutal dari atasannya ini, karena dia saat itu kepala subdit komputer forensik Mabes Polri ya. Sekarang apa itu? Depat atau apa itu? Ya, banyak jabatannya ini. Mungkin banyak job rekayasa yang dikasih sama dia. Ya. Oke, pemirsa, sekian dulu dari kami. Toba Academy di tepian dan Toba yang indah. Horas!